Ibarat istilah pemirsa, sekali dayung, 2 atau 3 pulau terlewati. Apakah ini sama? Kita bisa menganalogikan terbentuknya Kimplas bukan hanya untuk pemenangan kepala daerah di 545 wilayah, tapi juga untuk mengecek loyalitas mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang nanti akan mendapat sumbangsi atau timbal balik dengan memberikan jatah kursi menteri. Kalau sudah seperti itu, partai-partai yang sekarang mikir-mikir untuk bergabung bersama Kimplas akan mikir ulang pemirsa. Kalau tidak bergabung, tidak dapat kursi menteri. Tawaran yang sangat menggiurkan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Umam. Dan saya juga tersambung dengan narasumber saya lewat sambungan Zoom. Mulai dari Mas Ciko Hakim mewakili PDIP. Bahkan juga ada Bang Riza Patria dari Gerindra. Dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Bang Caca, Mas Khairul, Mas Ciko, dan Mas Doli. Karena saya pakai baju merah, otomatis partai berwarna merah yang saya tanya pertama kali. Mas Ciko, kalau sesuai dengan opening saya tadi bahwa Kimplas ini bukan hanya pemenangan kepala daerah, tapi kalau bergabung berarti loyal, nanti dapat jatah kursi menteri. Ini tawaran yang begitu menggiurkan sekali. Apakah masih istiqomah PDIP? Enggak mau sampai Kimplas, kita akan maju sendiri. Tapi jadi akan puasa 5 tahun nggak dapat posisi menteri. Bagaimana Mas Ciko? Bagi PDI Perjuangan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu bukan hal yang baru terjadi sekali 2 kali. Kita sudah mengalaminya jauh dari sebelum partai-partai lain menjadi partai. Bahkan ketika di masa Orde Baru kita tahu PDI Perjuangan adalah cikal bakalnya tentu adalah PDI. Kita juga pernah melalui masa-masa yang cukup panjang, 32 tahun rasanya panjang sekali sebelum masa reformasi tentu. Dan ini juga kita lalui dengan tegar. Dan bukan sekedar oposisi main-main, tetapi juga tekanan-tekanannya sangat real, bahkan sampai terjadi peristiwa 27 Juli. Nah, bagi kami, di reformasi sendiri kita juga pernah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Kemudian buahnya adalah kita menjadi partai pemenang setelah 2 periode menjadi partai yang di luar pemerintahan. Jadi bagi kami ini suatu hal yang biasa. Namun hari ini kita kan memang belum memutuskan apakah akan menjadi partai yang berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Tapi fokus kami adalah pilkada ini dan pilkada serentak. Dan tentu kita kerjasama dengan partai-partai yang tergabung di KIM juga bukan 1 atau 2 saja. Kan ada puluhan di kabupaten kota maupun di pemilihan gubernur. Yang dekat dengan Jakarta misalnya di Banten kita intens menjalin kerjasama dengan Partai Golkar, di berbagai tempat dengan Partai Gerindra, kabupaten kota, dan juga partai-partai lain, tidak hanya yang di KIM dengan PKS maupun PKB. Jadi bagi kami ini hal yang biasa, dinamika politik terkait dengan apakah menjadi bagian dari pemerintahan kemudian mendapat kursi menteri itu menjadi suatu privilege, ya betul. Tetapi tidak pun juga tidak menjadi masalah. Karena bagi PDI Perjuangan yang paling penting adalah kita tidak beroposisi terhadap rakyat dan selalu membersamai rakyat. Tampaknya kalau dengar statement dari Bang Ciko nggak bergeming nih PDIP meskipun tawarannya adalah kursi menteri. Sekarang saya tanya kepada Bang Doli. Bang Doli, apakah hal ini benar adanya bahwa ketika koalisi Kimplas terbentuk, partai-partai yang masuk tidak hanya untuk memenangkan para kepala daerah di 545 wilayah, tapi kalau misalnya berhasil solid, loyal akan dapat jatah kursi menteri. Karena Bang Doli belum bisa tersambung, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bang Riza Patria. Bagaimana Bang? Bang Riza? Ya, tampaknya sedikit komunikasi saya. Ya, boleh dijawab silakan. Ya, sekali lagi antara pilpres dengan pilkada satu yang berbeda ya. Sekalipun kami di koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai lain semuanya selalu ingin agar pilkada serentak ini juga bisa dimenangkan oleh partai-partai, termasuk di KIM. Yang kedua, kami juga ingin kader-kader terbaik kami tampil juga dalam kontestasi pilkada. Yang ketiga, tentu penting bagi kami agar
kemenangan di pilkada atau siapapun nanti yang menang bisa juga ikut bersama-sama memastikan program-program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik seperti program makan bergizi gratis umpamanya. Kemudian yang keempat juga perlu kami sampaikan bahwa terkait koalisi di pemerintah pusat itu tidak selalu ada hubungannya dengan, karena prakteknya tidak hanya Kim dengan partai di luar Kim. Di Kim sendiri banyak di 545 pilkada di seluruh Indonesia, Mbak Caca, kami juga berkompetisi di Kim, umpamanya di beberapa daerah seperti di Banten, Golkar dengan Gerindra berkompetisi. Saya sendiri calon wali kota Tangsel juga dengan Golkar di Tangsel juga berkompetisi. Jadi biasa saja. Di sisi lain kami dengan PDIP di beberapa daerah justru berkoalisi, dengan PKS berkoalisi, dengan Nasdem berkoalisi, dengan PKB berkoalisi. Jadi sekali lagi itu semuanya ya biasa saja. Jadi saya kira soal pilkada itu sangat cair. Semua itu bergantung pada karakteristik masyarakat lokal sendiri, tergantung pada daerah masing-masing dan figur masing-masing yang diusung. Setiap partai kalau merasa kader-kader terbaiknya diyakini bisa punya kemampuan untuk menang, pasti didorong. Jadi tidak mesti harus satu pasangan calon, kita harus kompak gitu. Sangat bergantung pada situasi dan kondisi setiap daerah masing-masing. Termasuk juga di beberapa daerah di Jawa memang ada yang kami yakini pasangan Kofifa Emil Dadak pasangan yang kuat dan kami yakin menang. Ya Kim bersatu mengusung pasangan tersebut. Bahkan di luar Kim juga insya Allah juga akan ada yang bergabung. Begitu juga daerah lain. Umpamanya sekarang di Jakarta, di Jabar, ya. Sekalipun di Banten kami sama Kim berkompetisi. Baik. Di Jakarta dan di Jabar ya sedapat mungkin sampai hari ini kami akan berusaha Kim bisa solid dan mudah-mudahan di luar Kim juga bisa bergabung termasuk dengan PDIP umpamanya. Sangat terbuka, PKS, PKB, Nasdem semua kami sangat senang apa bisa bergabung. Ya, baik ditahan dulu Bang Riza. Sekarang saya sapa lagi deh Bang Doli. Ini mudah-mudahan bisa tersambung. Bang Doli, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, tampaknya ini belum tersambung. Sekarang saya ke Mas Umam. Masuk akal juga sih apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Di semua daerah 545, enggak semua juga, semua bersatu antara Kim Plus dan koalisi lain. Tapi kalaulah itu alasannya, lantas apa manfaatnya dibentuknya Kim Plus? Iya, memang tidak ada yang salah kalau bahwa setiap kekuatan koalisi itu akan ditentukan dengan lokalitas di masing-masing daerah. Tetapi Kim Plus ini sepertinya memiliki tujuan besar dan memiliki hal yang lebih strategis, terutama dalam konteks lokalitas Jakarta. Bagaimanapun juga kalau misal kemudian koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKB dan juga PKS dalam tanda kutip dibiarkan memiliki political sovereignty atau kedaulatan politik membentuk kekuatan poros baru dengan mengusung nama Anies Baswedan, maka hal itu berpotensi menjadi panggung yang sangat luar biasa, terutama untuk hadirnya kekuatan oposisi di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah investasi politik jangka panjang bagi partai-partai sebagai potensi alternatif kekuatan baru di kompetisi yang akan datang. Nah ini yang kemudian tampaknya diantisipasi betul oleh partai-partai Kim. Karena kalau misal itu dilakukan, maka ini bisa menjadi potential challenger atau penantang sekaligus ancaman yang cukup signifikan bagi dominasi kekuatan Kim di bawah kepemimpinan Pak Prabowo misalnya untuk maju misalnya nanti di 2029 yang akan datang. Nah ini terkonfirmasi misalnya karena bagaimanapun juga Mas Anies punya tingkat elektabilitas yang tinggi, basis pemilih loyal yang juga tersebar di sejumlah kekuatan basis massa di Jakarta, dan terbukti di Pilpres kemarin Anies Baswedan juga mampu tampil kompetitif menghadapi Pak Prabowo. Memang dalam konteks elektabilitas secara nasional agregatnya jauh, tetapi di level Jakarta sangat tipis dan narasi-narasi yang digunakan itu cukup mengena ya, dan dalam beberapa kesempatan juga terbukti sempat membuat gusar Pak Prabowo. Situasi ini yang tampaknya dianggap sebagai sebuah kekhususan supaya kemudian tidak tercipta potensi-potensi ancaman baru dalam konteks penguasaan ke depan. Yang bisa dilakukan adalah mengkonsolidasikan
mendisiplinkan dan menetralisir potensi-potensi konsolidasi itu terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka dalam konteks internal di DKI Jakarta, maka dibentuklah Kimplas itu, dan ternyata bagaimanapun juga realitas yang sama, Anies Baswedan sendiri setelah ditunggu sekian lama, sekitar 40 hari oleh PKS, dengan diberikan tenggat deadline tanggal 4 Agustus kemarin, ternyata belum mampu mengkonsolidasikan basis dukungan dari partai selain PKS. Dan itu kemudian membuat PKS akhirnya menjadi realistis. Apa yang bisa dilakukan kalau misal kemudian bertahan pada satu porsi kekuatan koalisi yang belum genap 20% threshold itu. Nah, inilah yang kemudian terus menggulir di Jakarta. Tetapi di tempat-tempat lain, saya pikir PDIP akan tetap memiliki kesempatan untuk tampil secara dikdaya. Let's say kalau misal kita lihat di Sumatera Utara, dia tetap memiliki golden ticket, bisa mengusung, dan meskipun dikeroyok oleh kekuatan besar, Kimplas ini, tetapi marwah politik partai tetap akan dijalankan. Termasuk juga dalam konteks lokalitas di Jawa Timur, ada situasi yang tentu terkait ya, atau bertalian dengan realitas konflik antara PKB dan juga PBNU, maka PDIP akan menemukan satu basis koalisi baru, partner baru, yaitu PKB. Sehingga kemudian akan terbentuk satu koalisi baru di luar Bu Hovifah dan Mas Emil di Jawa Timur. Oke, jadi sudah nangkap pemirsa, sebenarnya wacana Kimplas yang berelasi dengan pembagian kursi menteri itu akan berefek kalau kita berbicara untuk kontestasi pemenangan wilayah provinsi. Betul, kalau untuk wilayah kabupaten kota, terkadang Kimplas itu tidak ajak pemirsa. Mereka bisa kemudian bertarung atas sama partai. Tapi ketika kita bertanya, bahkan juga membahas ini, wacana Kimplas, koalisi gemuk untuk pemenangan bagus, makin gemuk makin bisa menang. Tapi kalau koalisi dengan jatah menteri, makin gemuk makin dikit kursi menterinya sesaat lagi.